Baik, masih bersama saya Citrita Kumala dalam Serambi Topik. Saudara, kita akan membahas headline news yang diangkat oleh Harian Serambi Indonesia. Untuk itu hadir bersama saya Bung Asnawi Kumar, selaku Kepala Litbang dan Redaktur Opini dari Harian Serambi Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu. Apa kabar Bung Asnawi? Alhamdulillah baik. Baik, Alhamdulillah. Bung Asnawi, ini terkait headline news Harian Serambi hari ini sebenarnya sudah kita angkat kemarin begitu ya. Ini ada informasi lanjutan. Mengapa ini menjadi headline news kembali di hari ini? Iya, ini sudah 2 hari berturut-turut ya kita mengangkat topik ini. Bedanya yang pertama kita hanya menulis fakta. Baik. Jadi peristiwa itu sendiri. Kemudian hari ini tanggapan-tanggapan masyarakat termasuk ulama, anggota dewan juga. Jadi itu kita anggap ini masih cukup menarik berita seperti ini. Karena bagaimanapun kita melihat bahwa sesungguhnya hal seperti ini kalau kita amati secara jeli ya, memang ada kesengajaan dari pihak-pihak tertentu, khususnya daerah-daerah yang dianggap penerapan syariat Islamnya kuat. Hal ini seperti ini juga pernah berlangsung di Sulawesi Selatan, kemudian pernah juga di Banten. Jadi ada semacam test case. Ya kalau nggak ada reaksi apa-apa, berarti acara-acara seperti ini akan lanjut terus di Aceh. Tapi kalau ada misalnya di Habat seperti kemarin digagalkan, mereka udah nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi ini untung sekali kita memberi apresiasi kepada Wali Kota Banda Aceh ya, yang begitu berani langsung menyetop acara ini. Dan lanjutan informasi apa sebenarnya yang bisa disampaikan oleh saudara di rumah mengenai kontes model ini begitu? Adakah informasi lanjutannya begitu, Bu? Ya, untuk hari ini sampai rapat pagi tadi kita belum melihat ada hal yang perlu dikembangkan lagi. Tapi yang paling penting adalah ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa upaya-upaya untuk masuk ke daerah-daerah yang katakanlah seperti Aceh misalnya yang Islamnya kuat, itu selalu diusahakan oleh pihak-pihak tertentu. Karena itu saya kira tepat sekali apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh untuk menyetop acara ini. Baik, tadi juga terkait mengenai tanggapan. Ada beberapa tanggapan begitu dari tokoh aktivis, politisi dan juga ulama. Bisa mungkin disampaikan beberapa mengenai tanggapan tersebut? Ya, dari tanggapan kita sudah bisa memastikan dari ulama sudah jelas menolak ya. Kemudian anggota DPD juga seperti dari Ghazali Abasadan yang menyatakan bahwa acara-acara seperti ini sebetulnya hanya untuk pamer aurat dan itu sangat bertentangan dengan syariat yang kita laksanakan. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh anggota Dewan dari Banda Aceh. Ulama ada ketua PWNU ya, Tengku Faisal Ali yang menyatakan ya itu acara tidak bisa dibenarkan berlangsung di Aceh. Baik, itu berarti banyak juga tanggapan-tanggapan mengenai kontes model ini begitu ya, Bung. Dan adakah informasi dari pihak kepolisian mengenai apakah kejadian ini cukup dengan permintaan maaf saja atau ada pengusutan lebih lanjut lagi? Ya, kalau dari pihak kepolisian di hari pertama kita udah tahu bahwa polisi sendiri mengaku bahwa acara itu tidak ada izin. Karena bagaimanapun sebuah keramaian itu harus ada izin mestinya. Tapi ini tidak ada izin. Oleh karenanya pihak polisi saya kira bisa masuk paling tidak untuk meminta pertanggungjawaban dari pihak panitia. Acaranya maksudnya untuk apa, kemudian kenapa sampai tidak ada izin. Tapi sejauh ini kita belum melihat ada upaya dari pihak kepolisian untuk memanggil pihak panitia penyelenggara. Kalau unsur permintaan maaf itu memang diminta oleh semua masyarakat bahwa panitia harus meminta maaf kepada masyarakat Aceh. Baik. Ada juga di sini informasi Bung Asnawi, semua hotel harus diultimatum begitu. Jadi memang kejadian ini terjadi di hotel begitu ya. Dan apakah tidak ada pengawasan begitu dari pihak hotel? Apakah ada informasi mengenai hal itu? Ya, sebetulnya hotel ini selalu diawasi ya. Hotel juga punya kriteria. Kalau di hotel bintang itu pengawasannya mungkin akan lebih longgar dibanding dengan pengawasan di hotel-hotel kelas melati. Betul. Misalnya. Karena itu sebetulnya hal-hal seperti ini juga merupakan peraturan dari pihak pengelola hotel dan pengusaha restoran. Itu ada diatur semua apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Kemudian khusus acara yang berlangsung di
seperti di Grand Nanggro kemarin ya, kita melihat bahwa pihak hotel lalai dalam hal ini. Karena itu tepat sekali memanfaatkan momen tersebut untuk memperingatkan semua hotel bahwa kalau ada acara keramaian seperti itu, kontes seperti itu, mereka harus meminta izin kepada pihak kepolisian. Baik. Dan juga di sini pintu masuk LGBT, apakah benar salah satunya pintu masuknya adalah hotel begitu? Mungkin ada informasi mengenai hal ini. Iya, bisa jadi ini kan dikemukakan oleh anggota dewan ya, anggota dewan dari Banda Aceh. Iya, bisa jadi seperti itu. Kita tahu bahwa LGBT lagi di buah bibir masyarakat juga sekarang ini ya. Nah, kita tidak ingin misalnya Aceh yang sudah sejak awal memproklamasikan diri sebagai daerah syariat untuk masuknya kaum LGBT ini ke Aceh. Baik. Dan Bung Asnawi juga terkait pasca kejadian ini, adakah tindakan dari pemerintah untuk agar tidak terjadinya hal ini gitu, tentunya di bumi Serambi Mekah kita? Ya, salah satu tindakan adalah upaya dari pemerintah untuk memanggil semua pihak pengelola hotel ya. Itu satu tindakan yang bagus saya kira. Bagaimanapun mereka harus diingatkan, harus diawasi juga. Kemudian kita tahu bahwa acara setelah itu dibubarkan, pihak panitia itu juga diminta pertanggungjawaban, dipanggil ke balai kota. Tapi sejauh ini kita melihat tidak tahu materi apa yang dibicarakan, kemudian bagaimana kelangsungannya. Dan fokus liputan di Harian Serambi Indonesia apakah akan terkait ini lagi begitu Bung atau bagaimana? Ya, sampai tadi kita masih coba memantau ya masalah ini, tapi saya kira nggak begitu urgen lagi. Dan tentunya informasi-informasi lain ya akan terus dipantau oleh Harian Serambi Indonesia. Oh iya, kita tahu bahwa ini informasi kabar gembira sebetulnya bagi kita, sukses story bahwa dalam besok atau kapan itu Presiden akan ke Aceh, tepatnya ke Aceh Tengah untuk meresmikan Bandara Rembile ya. Ini kabar gembira bagi pembangunan kita. Kita selama ini kalau dulu misalnya orang paling tidak suka dengan berita gunting pita, berita peresmian pembangunan. Tapi untuk khususnya dalam beberapa tahun ini di Aceh paling jarang itu dilakukan. Karena itu saya kira apa yang dilakukan oleh Presiden di Aceh, khususnya di Aceh Tengah itu satu kabar gembira, kabar positif bagi kita untuk perkembangan pembangunan di Aceh di masa-masa yang akan datang. Baik, Bu Asnawi, kita tunggu informasinya untuk selanjutnya. Dan saudara, demikianlah Serambi Topik pada hari ini. Kembali ke studio.